Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Superstar Academy. Part pertama. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di awal cerita, kita diperlihatkan sebuah universitas yang bernama Akademi Zodiak sedang menerima mahasiswa baru, dan kepala akademi memanggil satu persatu nama-nama yang lulus untuk masuk ke dalam Akademi Zodiak. 8 peserta sudah dipanggil untuk maju ke depan. Di saat giliran peserta ke-9 yang bernama Fang Tianze untuk maju ke depan, justru terlihat supirnya yang malah maju, sedangkan Fang Tianze sendiri tetap duduk di sana. Tentu saja, semua orang melihat ke arahnya dengan tatapan sinis dan menganggap Tianze adalah orang yang sombong. Di saat hendak pulang, ia ditantang berkelahi dengan mahasiswa baru lainnya karena ia sangat tak suka terhadap sikap sombong Tianze. Pria berambut pirang itu juga membawa anak buahnya. Tianze bukannya lari, ia justru meladeni mereka semua. Alhasil, satu persatu dari mereka berhamburan dan terpental. Mereka pun dengan mudah dikalahkan oleh dirinya sendiri. Ternyata, Tianze ini merupakan anak orang kaya, sekaligus penerus dari keluarga Fang. Di saat ini, ia merupakan ketua organisasi yang bernama He Wei. Kembali ke masa lalu, diceritakan mereka memiliki kemampuan dan kekuatan berdasarkan zodiaknya masing-masing, yang terdiri dari zodiak Taurus, Libra, Gemini, Virgo, Cancer, Leo, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, dan yang terakhir, Ophiuchus. Bertahun-tahun yang lalu, ada 13 orang yang memiliki kekuatan dari masing-masing zodiaknya. Namun, hanya satu zodiak, yaitu Ophiuchus, yang memiliki kekuatan untuk mengambil kemampuan super dari zodiak lainnya. Tentu saja orang yang memiliki zodiak Ophiuchus itu langsung dikucilkan karena merasa zodiak itu nantinya akan mengganggu kestabilan di dunia. Dan sekarang hanya tersisa 12 zodiak. Masih di masa lalu, yang di saat itu Fang Moyan, ketua dari keluarga Fang, terlihat sedang kritis. Di sini sebelum ia meninggal, ia harus memiliki keturunan yang berzodiak Leo agar bisa menjadi penerus keluarga Fang. Istrinya saat ini belum bisa hamil dan tidak bisa memberikan keturunan. Namun ia tahu kalau suaminya ini memiliki selingkuhan dan memiliki seorang anak yang baru lahir yang berzodiak Leo. Agar penerus keluarga Fang tidak jatuh ke tangan orang lain, istrinya ini menyuruh anak buahnya untuk mencari istri simpanan Moyan dan mengambil anak tersebut untuk dijadikan penerus keluarga Fang. Singkatnya, istri simpanan Moyan ini sedang membawa anaknya pergi. Namun tiba-tiba mobilnya ditabrak oleh sebatang mobil. Cheng Wei yang merupakan sahabat Moyan membantu istri simpanan Moyan ini agar bisa selamat. Tapi tiba-tiba pintu mobil terbuka dengan sendirinya. Dari sinilah Cheng Wei menyadari kalau anak tersebut memiliki kekuatan. Terlihat anak itu berhasil dibawa. Moyan tiba-tiba kembali tersadar dari kritisnya karena melihat anaknya di sana. Dari sinilah ia menamakan anak itu adalah Fang Tianze. Akhirnya, Moyan bisa mati dengan tenang karena ia sudah menemukan penerus keluarga Fang. Moya, Moya. Dan terlihat proyeksi cahaya menunjukkan kalau Moyan memiliki anak yang berzodiak Leo. Kembali ke masa sekarang, ketua Akademi Zodiak ini melihat kalau mie yang ia beli terlihat mengeluarkan cahaya. Ia pun dapat merasakan kekuatan yang sangat besar dari orang yang membuat mie tersebut. Ia pun lantas ke restoran yang menjual mie tersebut. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita yang membuat mie itu, yang bernama Cheng Zi, yang berzodiak Virgo. Merasa Zi ini memiliki potensi, ia pun menawarkannya untuk bergabung ke dalam Universitas Akademi Zodiak miliknya secara percuma alias gratis.
ketua akademi menunjukkan rencana universitasnya. Yang tanpa diduga, Z juga memiliki rencana itu. Ia mengatakan kalau dulu ada seseorang yang memberikan rencana itu kepadanya, dan sekarang ia ingin mencari orang tersebut. Keesokan harinya, ia pun menyetujui tawaran dari ketua akademi, dan ia pun terlihat pergi ke Akademi Zodiak. Ia pun sangat terkejut melihat fasilitas yang diberikan oleh akademi itu, yang pastinya diberikan secara gratis untuk mahasiswa baru. Tanpa sengaja, Tianze melihat Zi yang sedang melimpas, namun mereka masih belum kenal satu sama lain. Di ruang ganti pakaian, rupanya Zi dan Tianze berada dalam satu ruangan, dan celana yang mereka pakai pun saling tertukar. Karena hal itu, Zi berteriak dan mengatakan kalau Tianze adalah pria mesum yang ingin mengintip dirinya. 变态，不是同学，不用那么僵嘛。 Di saat hendak pulang, Sen, teman baik Tianze ini, mencoba menggoda Zi yang saat itu sedang menunggu bus akademi. Namun Zi tak memperdulikannya. Di sana juga ada Tianze. Zi yang masih kesal dengan dirinya lantas langsung pergi dari sana. Di dalam bis, ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Wan. Karena masih sama-sama anak baru, mereka pun pulang bersama. Di sini, mahasiswa yang pulang menggunakan bis akademi dicap sebagai orang miskin. Maka dari itu, bis itu terlihat kosong karena tidak ada yang mau menaikinya, kecuali mereka berdua. Singkat cerita, ketua akademi menjelaskan kalau mahasiswa di sini semuanya memiliki kekuatan super yang berasal dari zodiak mereka masing-masing. Tentu saja, Z tidak paham dengan apa yang dimaksud karena ia merasa tak memiliki kekuatan super sama sekali. Z menjadi terpana melihat para mahasiswa yang sedang melatih kekuatan mereka masing-masing. Di saat sedang melihat-lihat, ia tiba-tiba terkena tumpukan bola di matanya. Alhasil, ia pun pingsan dan dilarikan ke ruang UKS. 谁右眼？别过来！ Sesaat, ia teringat di saat dirinya 7 tahun yang lalu yang hampir saja terjatuh dari jurang. Ia pun seketika langsung sadar kembali. Ia bertemu dengan wanita imut yang bernama Bibi, yang tiba-tiba menariknya untuk keluar dan jalan-jalan melihat sekitaran kampus. Di sini ia bercerita kalau ketua akademi yang telah memasukkan dirinya tanpa membayar uang apapun. Tapi ia masih bingung dengan keadaan sekitarnya yang terlihat menggunakan kekuatan super mereka masing-masing. Bibi dengan baik hati menjelaskan kekuatan super di masing-masing zodiak, mulai dari zodiak Pisces yang dimana orang yang berzodiak ini dapat merubah wajah mereka dengan sesuka hati. Lalu ada zodiak Taurus. Orang yang memiliki zodiak Taurus, mereka pasti sangat lihai tawar-menawar dan bersilat lidah. Kemudian ada zodiak Virgo, yang dimana penggunanya dapat menggunakan kekuatan telekinesis atau bisa menggerakkan suatu benda. Lalu ada zodiak Leo. Orang yang memiliki zodiak ini dapat mengeluarkan kekuatan super seperti hauman singa atau teriakan singa. Dan Bibi sendiri memiliki kekuatan untuk dapat melihat masa depan seseorang. Singkat cerita, di Akademi Zodiak sedang ada pesta penyambutan mahasiswa baru. Dan Bibi mengajak Z untuk berkunjung ke sana. Tapi tiba-tiba semua mata teralihkan dengan kedatangan Tianzhen dan para pengikutnya. Semua wanita sangat tergila-gila dengannya. Namun tidak dengan Yadang. Di sini ia selalu mengajak Tianze untuk bergabung dengan organisasinya. Namun Tianze selalu menolaknya. Dengan kemampuan super cepat dari Shen, ia pun mengambil gitar tersebut. Namun ia dihentikan oleh Yadang dengan kekuatannya yang dapat menghentikan gerakan seseorang. Lagi-lagi, Z teringat di saat dulu kalau ada seseorang yang menyelamatkannya. Di saat itu, ia memberikan sapu tangan miliknya dan orang itu memberikan rencana Akademi Zodiak kepadanya. Ia pun mencurigai kalau Yadanglah merupakan orang itu. Tapi tiba-tiba ia melihat Tianzhen di sana. Secara spontan, ia mengatakan kalau Tianzhen adalah orang yang mesum. Tentu saja, para wanita yang sangat mengidolakan Tianzhen ini jadi marah kepadanya. Alhasil, ia pun diamuk massa oleh kerumunan wanita di sana.
Singkat cerita, ia pun diperkenalkan oleh guru sebagai mahasiswa baru. Namun, ia mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari mahasiswa lain akibat kejadian tadi. 仨，用我的，用这支，是喜欢星座的啊，不然天蝎座，咱俩交换好吧？不用了。 Saat di WC, Z dihampiri oleh wanita cantik yang bernama Bei, yang mengaku kalau ia adalah pacarnya Tianzhen. Di sana, ia merasa tak suka dengan sikap Z yang mengatakan kalau Tianzhen adalah orang mesum. Z tak peduli dengannya, lalu ia pun pergi dari sana. Ia pun menghampiri Yadang yang sedang berlatih bermain band dan mengajaknya bertemu di parkiran belakang kampus. Di sini, Yadang malah salah kaprah dan menganggap Z ingin mengajaknya untuk berkelahi. Alhasil, di saat mereka bertemu, ia pun membawa sebuah tongkat baseball dan mengajak pengikutnya untuk bertarung. Di saat Z hendak mengambil lencana itu dari saku bajunya, Yadang dan pengikutnya mengira kalau Z akan mengambil sebuah pistol. Mereka pun terlihat sangat ketakutan. Dan part pertama pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.